Ada sebuah kisah tentang seorang pengeksekusi berantai yang dijuluki sebagai turis dari neraka. Dia menyamar sebagai orang baik untuk mengajak wisatawan lain menginap di hotel yang sama dengannya. Dan ketika berhasil melancarkan aksinya, beberapa hari kemudian wisatawan yang diincar itu ditemukan dengan bagian tubuh yang terpisah-pisah. Bagaimana cerita lengkap dari kasus pengeksekusian berantai ini? Mengapa pelaku selalu menargetkan sesama wisatawan? Jadi beginilah kisah di baliknya. Sebelum mendapatkan julukan sebagai turis dari neraka yang terkenal kejam, kehidupan awal dari John Martin Scribb telah dipenuhi dengan kejahatan-kejahatan kecil dan juga keluar masuk dari penjara. John Martin Scribb lahir di Hertfordshire, Inggris pada tanggal 9 Desember 1959. Dia merupakan anak satu-satunya dari pasangan Leonard Scribb dan Jean Scribb. Ayahnya seorang pengemudi truk di East End London dan ibunya adalah seorang pelayan bar di Fleet Street, London. Sejak kecil, John sering bepergian menemani ayahnya bekerja, mengelilingi kota-kota yang ada di Inggris. Namun sayangnya, semua kehidupan John menjadi suram ketika ayahnya memutuskan untuk mengeksekusi dirinya sendiri. Peristiwa traumatis itu terjadi ketika John masih berusia 9 tahun, sehingga hal ini sangat mempengaruhi perkembangan emosional John. Saat bersekolah, John harus berjuang mengalami gangguan disleksia yang dialaminya, di mana gangguan ini merupakan gangguan saraf yang membuat seseorang agak kesulitan untuk belajar, seperti membaca, menulis, dan mengeja. Akhirnya, pada usia 15 tahun, John memutuskan untuk tidak lagi bersekolah karena merasa tidak mendapatkan dukungan dan juga tidak lagi mampu menghadapi kekurangannya. Setelah putus sekolah, John terus melakukan traveling. Dia mengumpulkan uang untuk perjalanannya dengan melakukan pekerjaan sambilan dan juga menjual barang-barang antik. Aksi kriminal yang dilakukan John telah dimulai sejak dini. Ia pernah dipenjara saat berusia 15 tahun karena melakukan sebuah perampokan pada bulan Mei tahun 1974. Dan walaupun akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat, hukuman tersebut ternyata tidak membuat John menjadi jera. Pada bulan Agustus 1976, John mencuri lagi sebanyak 3 kali. Dan bahkan pada bulan Juni 1978, John dikenakan denda sebesar 40 pound sterling karena melakukan penyerangan tidak senonoh kepada seorang perempuan. Lalu saat John melakukan traveling ke negara Meksiko, John bertemu dan menikahi seorang perempuan cantik yang bernama Maria Pilar Arellanos pada tahun 1980. Di awal pernikahan mereka, keduanya merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Mereka melakukan traveling antar kota selama 2 tahun bersama-sama. Namun, kebahagiaan itu ternyata berlangsung tidak lama. Saat John ditangkap karena melakukan sebuah perampokan, rumah tangga mereka menjadi hancur hingga berujung kepada sebuah perceraian. John ketika itu dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Tetapi dalam beberapa bulan sejak dia ditahan, John berhasil melarikan diri dari penjara tersebut. Setelah berhasil kabur dari hukuman penjara, John yang sebelumnya dikenal sebagai perampok kemudian beralih menjadi seorang penjual narkotika. Hal ini diketahui saat John ditangkap di bandara Heathrow, Inggris, di mana dia dituduh telah menjual 1,5 kg heroin kepada seorang pembeli di negara Singapura. John ketika itu mendapatkan hukuman 7 tahun penjara, dan lagi-lagi John mencoba untuk melarikan diri saat mendapatkan cuti bersyarat. Tetapi untungnya kali ini polisi berhasil menangkap John kembali, dan dia langsung mendapatkan hukuman tambahan selama 6 tahun penjara, sehingga secara total John dipenjara selama 13 tahun. Saat keluar masuk dari sistem penjara Inggris di sepanjang tahun 1980-an sampai 1990-an, John mengikuti sebuah program rehabilitas yang mengajarkan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu kepada narapidana. Awalnya, dia melakukan pekerjaan kasar seperti mencuci piring dan membersihkan ruangan. Namun karena mendapatkan predikat sebagai narapidana teladan, John dipromosikan ke posisi tukang daging yang akan dilatih oleh James Quigley, seorang juru masak catering penjara dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Selain itu, ia juga belajar dari seorang narapidana lainnya yang bernama Ginger. Yang diketahui, Ginger ini pernah menjadi tukang daging profesional. John ketika itu terlihat menjalani tugas dengan sangat efisien, dan ia juga pernah mengatakan kepada pelatihnya bahwa dia ingin membuka toko daging setelah nantinya ia dibebaskan.
Namun seiring waktu berjalan, ternyata niat baik John itu berubah haluan menjadi niat jahat. Lingkungan penjara yang begitu kejam seketika berdampak pada psikologis John. John dari luar yang kelihatannya seperti narapidana teladan, ternyata selama itu ia telah menyimpan suatu niat buruk untuk melakukan sebuah pengeksekusian terhadap orang lain. Tindakan kriminal dan pelarian dari penjara yang dilakukan John mencapai puncaknya pada tahun 1994. Ketika John pulang ke rumah saat kembali menjalani masa cuti penjara, ibu kandungnya diduga telah memberikannya sejumlah uang untuk menghilang dari bayangan kepolisian. John yang berhasil kabur kemudian menggunakan akte kelahiran narapidana lain yang bernama Simon James Davis untuk mendapatkan sebuah paspor. John yang ketika itu sedang berada di Meksiko pergi ke kedutaan besar Inggris untuk melaporkan bahwa paspor miliknya telah hilang. Dan entah bagaimana caranya, John berhasil mendapatkan paspor pengganti lengkap dengan foto dirinya. Berbekal identitas baru serta skill memotong daging hewan yang dipelajarinya di dalam penjara, John memutuskan untuk terbang ke negara Singapura. John memasuki Bandara Changi, Singapura terlihat seperti orang Inggris biasa yang pendiam. Dari luar, dia tampak berbeda dari yang sebelumnya seorang pemuda bermasalah yang sudah memasuki penjara selama bertahun-tahun lamanya. Tidak ada satupun orang yang mengira di balik penampilannya yang rapi dan polos, ada sifat predator yang siap meneror siapapun yang ia temui. Ruang tunggu Bandara Changi yang ramai tersebut telah menjadi tempat pertemuan tak sengaja bagi dua orang turis yang akan membuat sebuah berita yang sangat heboh di Singapura. Seorang insinyur kimia asal Afrika Selatan bernama Gerard George Low tiba di Singapura pada tanggal 8 Maret 1995. Pada perjalanan itu, Gerard yang bekerja sebagai karyawan South African Breweries berniat untuk menghemat uang. Karena memang Gerard kesana hanya untuk berbelanja barang-barang elektronik saja, bukan untuk pergi berliburan. Lalu, ketika John mendekatinya dengan menawarkan untuk menyewa kamar hotel bersama, Gerard merasa kalau hal itu tampak seperti solusi yang bagus untuk dirinya yang ingin menghemat uang. Akhirnya, setelah berkenalan dan larut dalam obrolan yang akrab, kedua pria itu pun menginap di sebuah hotel yang bernama Riverview Hotel yang terletak di daerah Havelock Road. Seiring berlalunya hari, tanda-tanda kehidupan dari Gerard mulai menjadi mengkhawatirkan. Istrinya yang bernama Vanessa tidak lagi mendapatkan kabar darinya dan rekan kerjanya di perusahaan juga tidak dapat menghubungi Gerard lagi. Kemudian pada tanggal 13 Maret 1995, tepatnya 5 hari setelah kedatangan Gerard di Singapura, sebuah kantong plastik berisi bagian tubuh seseorang ditemukan mengambang di dermaga Clifford. Penemuan yang mengerikan ini seketika mengguncang pihak kepolisian dan juga masyarakat di sana. Pemeriksaan awal yang dilakukan mengungkap bahwa jasad itu adalah seorang pria dari ras Kaukasia atau orang berkulit putih. Namun, pemeriksaan untuk menentukan identitas dan penyebab meninggalnya, pihak forensik agak mengalami kesulitan karena kepala dan lengan korban tidak ditemukan di lokasi kejadian. Pihak forensik bekerja tanpa lelah untuk mengumpulkan bukti yang mereka miliki. Mereka juga mengatakan cara pelaku memisah-misahkan bagian korban sangatlah mencolok. Hal itu menunjukkan kalau si pelaku adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pemotongan. Sebelum penemuan ini, pihak kepolisian telah mendapatkan laporan orang hilang dari istri Gerard. Dia memberikan keterangan kalau terakhir kali Gerard menghubunginya, suaminya mengatakan kalau dia menginap di Hotel Riverview bersama dengan seseorang yang baru dia kenal. Saat penyelidikan berlangsung, pihak polisi bertindak waspada karena mengingat kalau si pelaku masih bebas berkeliaran. Mereka dengan cepat melihat catatan hotel serta mengumpulkan pernyataan dari para saksi dan akhirnya perlahan-lahan mengurutkan aktivitas Gerard di hari-hari terakhirnya. Polisi melihat adanya perilaku mencurigakan dari John yang merupakan teman sekamar Gerard di hotel tersebut. Diketahui, sehari setelah Gerard dan John melakukan check-in yaitu pada tanggal 9 Maret, John mendatangi resepsionis untuk meminta mereka menghapus nama Gerard dari daftar penyewa kamar dengan alasan kalau dirinya telah mengusir Gerard karena pria itu adalah penyuka sesama lelaki. Lalu, resepsionis yang mendapatkan permintaan tersebut tidak terlalu mendesak untuk meminta rincian dan akhirnya mereka langsung memenuhi apa yang diinginkan John.
Kemudian masih di hari yang sama, yaitu tanggal 9 Maret 1995, John kemudian memalsukan tanda tangan Gerard agar dapat mengakses kartu kredit miliknya. Awalnya, dia menarik uang sebesar $6.000 atau sekitar 98 juta rupiah. Dia saat itu membeli kamera digital, membeli sepatu Nike Alpha Trainer, dan menghadiri acara pertunjukan Simfoni Orkestra Singapura. Lalu pada tanggal 11 Maret 1995, John mengunjungi kantor agen perjalanan yang bernama Thomas Cook di daerah Anson Road. Di sana, ia akan memindahkan uang milik Gerard ke rekening miliknya sebesar $13.500 Amerika atau sekitar 220 juta dalam rupiah. Setelah mendapatkan kabar bahwa transfer tersebut akan memakan waktu selama beberapa hari untuk diselesaikan, John kemudian membeli tiket pesawat ke kota Bangkok, Thailand, dan nantinya ia akan melanjutkan perjalanan ke Tropical Paradise yang terletak di daerah Phuket. Lalu pada pukul 7 malam di hari yang sama, John kemudian berangkat dari Singapura menuju destinasi selanjutnya. Kengerian sesungguhnya atas pengeksekusian terhadap Gerard mulai terlihat. Para ahli berpendapat bahwa cara pemotongan yang dilakukan pelaku menunjukkan lebih dari sekedar upaya untuk membuang jasad korban. Si pelaku juga telah memiliki rencana untuk menguasai identitas korban dan semua harta miliknya. Perencanaan yang matang serta tidak adanya rasa empati atas tindakan keji tersebut menggambarkan bagaimana mengerikannya kondisi psikologis si pelaku. Investigasi polisi terhadap kasus Gerard terus gencar dilakukan di Singapura. Namun, John Martin sebagai pelaku telah bergerak duluan untuk berlibur ke destinasi selanjutnya, yaitu The Tropical Paradise of Phuket yang ada di Thailand. Liburan itu bukanlah liburan seperti orang-orang pada umumnya. John telah mempersiapkan rencana jahat yang akan mengubah tempat dengan pemandangan indah menjadi tempat yang akan meninggalkan suatu sejarah kelam. Sheila Mae Damut, seorang wanita yang bekerja sebagai administrator di Pacific Christian School, Victoria, Kanada, akhirnya bisa merasakan momen kebahagiaan ketika bertemu dengan putranya yang bernama Darin Damut. Darin yang berkuliah di Thailand sejak lama telah menunggu kedatangan ibunya di Bangkok untuk menghabiskan waktu liburan musim semi ke daerah Tropical Paradise of Phuket. Dari Bangkok menuju ke daerah Phuket, mereka terbang pada tanggal 15 Maret 1995 bersama John Martin yang duduk di barisan yang sama dengan mereka. John yang masih memakai nama samaran Simon Davis mulai berhasil akrab dengan anak dan ibu tersebut. Mereka berbincang layaknya kerabat yang telah lama kenal, dan hingga akhirnya John juga berhasil merayu keduanya untuk menginap di sebuah hotel yang bernama Nili Marina Inn. John meyakinkan mereka dengan mengatakan kalau hotel tersebut memiliki pemandangan indah yang menghadap ke arah pantai Patong. Akhirnya, karena tergoda dengan perkataan John, mereka pun menginap di hotel tersebut dan memilih kamar yang bersebelahan, di mana John di kamar nomor 48, sementara keluarga Damut di kamar nomor 43. Singkat cerita, beberapa hari berlalu. Keluarga Damut yaitu Sheila dan Darin tiba-tiba tidak pernah lagi terlihat setelah terakhir kali mereka sarapan pagi di hotel tersebut. Hari itu sebenarnya hari yang bertepatan dengan hari mereka check out. Tetapi pada pukul 11 pagi, John meminta resepsionis untuk memindahkan barang-barang miliknya ke kamar keluarga Damut dengan alasan kalau keluarga tersebut telah pergi dan menitipkannya kepada John untuk melakukan proses check out mereka. Resepsionis saat itu tidak meletakkan rasa curiga apapun terhadap pria yang menggunakan nama Simon Davis itu, karena resepsionis mengetahui kalau keluarga Damut telah membayar hotel dan juga tidak pernah lagi terlihat di sana. Akhirnya, pihak resepsionis mempercayai seluruh perkataan dari John. Pada tanggal 19 Maret 1995, kenyataan mengerikan yang sebenarnya terjadi perlahan-lahan mulai terungkap. Awalnya pihak kepolisian menemukan dua tengkorak yang diyakini milik Sheila dan Darin di daerah bekas tambang timah yang ada di Phuket. Lalu, 5 hari kemudian, ditemukan lagi beberapa bagian tubuh di jalan Ban Nai Trang yang berjarak 9,7 km dari hotel. Namun tragisnya, jasad tersebut ditemukan dalam kondisi yang membusuk, sehingga pihak forensik menggunakan sampel gigi untuk mengidentifikasi para korban. Temuan jasad tersebut sangat diyakini adalah milik Sheila, sementara milik Darin tidak pernah ditemukan oleh pihak berwenang.
Penemuan di daerah Phuket tersebut langsung memicu penyelidikan lintas negara yang cukup rumit. Pihak berwenang Thailand dan Singapura bekerja sama untuk melacak pergerakan John di seluruh Asia Tenggara. Di samping itu, para ahli juga menilai bahwa John telah memiliki pola pikir yang sangat mengerikan. Sebagai pengeksekusi berantai yang mengincar wisatawan, John telah berhasil menunjukkan bakatnya dalam memanipulasi dan memikat korban sebelum akhirnya menyerang mereka dengan kebuasannya. Masih di hari yang sama di mana tepatnya penemuan jasad Sheila, yaitu tanggal 9 Maret, pihak berwenang Thailand memberikan informasi kepada Singapura bahwa John terlacak telah terbang kembali ke Bandara Changi, Singapura. Mendapatkan informasi itu, pihak berwenang Singapura secara diam-diam langsung bergerak cepat menuju lokasi sebelum pelaku melakukan landing. Saat itu, ternyata John belum mengetahui kalau jasad Gerard telah ditemukan di Singapura dan dirinya juga telah menjadi buronan di sana. Sehingga John dengan santainya kembali ke Singapura untuk menyelesaikan proses pemindahan uang di kredit milik Gerard ke rekening bank miliknya sendiri. Sehingga saat John berjalan dengan santai melewati terminal bandara, pihak kepolisian seketika mendekat dan langsung menangkap John saat itu. Saat John ditangkap, pihak kepolisian menemukan beberapa barang bukti yang cukup kuat, termasuk paspor palsu miliknya atas nama Simon Davis dan juga paspor serta kartu kredit yang diambil dari para korbannya. Selain itu, polisi juga menemukan beberapa alat yang dicurigai sebagai alat pengeksekusi, yaitu palu seberat 1,5 kg, pistol kejut listrik Z-Force 3, semprotan merica, 2 pasang borgol, dan juga beberapa pisau. Ketika menghadapi persidangan pada tanggal 2 Oktober 1995, John berusaha memanipulasi sistem peradilan dengan kebohongan dan penyesatan. John mengatakan kalau pengeksekusian terhadap Gerard merupakan suatu tindakan bela diri karena Gerard saat itu melakukan tindakan tidak senonoh kepadanya. John juga mengaku setelah dirinya mengeksekusi Gerard, ia dibantu oleh seorang teman untuk membuang jasadnya. Namun, John menolak untuk memberitahu siapa temannya tersebut karena pria itu merupakan sosok berbahaya dalam suatu perdagangan narkotika, sehingga apabila dia membongkarnya, pria itu pasti akan membahayakan keluarga John. John juga mengklaim bahwa secara pribadi dia sebenarnya tidak suka cara kekerasan. Dia bahkan tidak mengingat apapun karena setelah mengeksekusi Gerard, dia mengaku sedang dalam pengaruh alkohol dan juga narkotika yang berat. Jaksa penuntut jelas tidak mempercayai pernyataan dari John. Mereka mempertanyakan bagaimana John bisa dengan mudah memalsukan tanda tangan pada kartu kredit Gerard jika dia dalam keadaan pengaruh narkotika seperti yang dia klaim. Jaksa berpendapat John mengeksekusi para korban jelas untuk menampok mereka. Temuan kartu kredit dan paspor milik korban sangat menunjukkan bahwa semua ini telah terencana. Jaksa juga menjelaskan modus kejahatan John. Jadi, John ini memulai operasinya dengan menyamar sebagai turis dan mengincar orang-orang kulit putih yang ada di pesawat maupun sedang menunggu di bandara. Setelah berhasil mendekati target, John selalu mengajak atau merekomendasikan mereka untuk menginap di tempat yang sama dengannya. Lalu, begitu dia mempunyai suatu alasan untuk berada di kamar targetnya, John akan langsung menggunakan pistol kejut untuk melumpuhkan mereka. Setelahnya, John menyerang kepala mereka dengan menggunakan palu secara brutal. Dan ketika korban sudah meninggal, barulah John memisah-misahkan bagian tubuhnya di kamar mandi. Pada tanggal 11 November 1995, pengadilan menjatuhkan putusan. John Martin Scribb akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman eksekusi gantung. Putusan ini juga menjadikan dia orang Inggris kedua yang dieksekusi pihak berwenang Singapura sejak negara itu merdeka. Hukuman itu memperlihatkan sikap tegas pemerintahan Singapura terhadap tindakan kriminal yang tergolong sangat keji tersebut. Lalu pada tanggal 19 April 1996, setelah memakan pizza dan coklat panas terakhirnya, John Martin yang berusia 36 tahun dieksekusi oleh pihak berwenang Singapura, tepatnya di penjara Changi. Pada hari yang sama, kepolisian Kanada dan kepolisian Thailand menutup berkas mereka yang mengenai pengeksekusian keluarga Damut, yang mana mereka menyatakan kalau kasus tersebut secara efektif telah terpecahkan.
Mari kita panjatkan doa untuk para korban yang tidak bersalah dalam tragedi ini. Semoga mereka dapat tenang dan damai di atas sana. Kepergian mereka mengingatkan kita untuk selalu waspada ketika saat berpergian, yang mana di balik wajah-wajah yang ramah serta tempat-tempat yang dianggap aman, kejahatan selalu mengintai, kapanpun dan dimanapun. Semoga dari kisah ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.